Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Miftahul Rozikin dari kelas 11 MIPA 4 absen 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontraksi otot. Perlu kita ketahui bahwa di dalam organ otot itu terdapat struktur yang sering kita sebut dengan sarkomer. Dalam sarkomer mengandung dua jenis protein, yaitu miosin dan aktin. Miosin identik dengan warna oranye dan berikatan dengan garis M, sedangkan aktin identik dengan warna merah dan berkaitan dengan garis Z. Sebelum terjadinya kontraksi, miosin ini dalam keadaan istirahat dan menempel pada aktin. Untuk proses yang pertama yaitu 1. Kontraksi otot ini terjadi karena adanya ATP, adenosin trifosfat, yaitu sumber energi yang sangat diperlukan dalam kontraksi otot ATP. Ini menempel pada kepala miosin sehingga menyebabkan miosin terlepas dari aktin. Sebelum ke proses yang kedua, kita perlu mengetahui tentang cara kerjanya ATP, adenosin trifosfat. Adenosin trifosfat itu tersusun dari adenosin dan 3 fosfat. Di antara 3 fosfat ini terjadi ikatan energi yang sangat tinggi, sehingga jika satu lepas fosfat dari ikatan ini akan menyebabkan juga lepasnya satu energi yang berikatan tinggi, sehingga ATP akan terurai menjadi ADP plus fosfat dan plus energi. Untuk proses yang kedua yaitu miosin, sering kita juga sebut dengan ATPase, artinya enzim. Enzim yang bisa mengurai ATP menjadi bagian-bagian yang lain. Pada miosin ini, ATP akan terurai menjadi ADP, adenosin difosfat plus energi dan plus fosfat, yang menyebabkan miosin menempel kembali kepada aktin. Proses yang ketiga yaitu karena terurainya ATP menjadi ADP plus fosfat plus energi. Apabila satu fosfat lepas dari ikatan 3 fosfat yang berenergi tinggi, ini menyebabkan satu energi tinggi juga lepas, sehingga menyebabkan kepala miosin dalam keadaan tinggi energi. Setelah kita mengetahui proses ketiga, bahwa kepala miosin itu dalam keadaan tinggi energi, dalam keadaan ini, satu fosfat akan terlepas sehingga menyebabkan kepala miosin yang dalam keadaan tinggi energi akan mendesak aktin untuk bergerak ke arah bagian tengah atau ke daerah garis M. Karena aktin itu berikatan dengan garis Z, otomatis aktin juga akan menyebabkan struktur sarkomer mendesak dan menyempit ke bagian tengah sehingga terjadilah kontraksi. Untuk proses yang keempat di sini, kepala miosin akan kembali kepada keadaan semula. Tetapi ADP plus fosfat dan plus energinya masih menempel pada kepala miosin. Setelah kontraksi ini, ADP akan dilepas, sehingga miosin akan kembali pada posisi semula atau akan kembali kepada keadaan semula. Apabila kontraksi ini terus berlanjut, juga akan menyebabkan kontraksi ototnya semakin kencang, begitu seterusnya. Yang kedua, saya akan membahas mengenai proses melepas dan pengambilan energi pada myofibril. Selama kontraksi, kadar adenosin difosfat atau ADP sangat tinggi yang mendukung resintesis adenosin trifosfat atau ATP, di mana kreatin fosfat akan terurai menjadi kreatin dan memberikan fosfat organiknya untuk membentuk ATP. Proses tersebut tidak memerlukan oksigen, sehingga disebut fase anaerob. Hal ini dilakukan oleh enzim kreatin fosfat kinasi.
di mana dapat dilihat ATP atau adenosin trifosfat terurai menjadi ADP, adenosin difosfat plus energi, dan adenosin difosfat akan terurai menjadi adenosin monofosfat plus energi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.